Shalom, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, kita akan ibadah FK mingguan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, dan kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-27. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Judul perikopnya adalah pendengar atau pelaku firman. Baik, kita baca ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Jadi di sini kita itu disuruh mengingat, tapi juga melakukannya ya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Kita itu harus lebih cepat mendengar, lebih peka gitu kan di pendengaran kita. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi ibaratnya tuh ya, kita harus mencermati apa yang kita dengar baru kita berkata-kata atau memberikan komentar gitu kan. Dan juga lambat untuk marah. Jadi kalau kita mendengarkan sesuatu, kita juga jangan langsung percaya. Kita lihat dulu kebenarannya, nggak langsung percaya aja. Oh iya ini, terus kita jadi marah. Tidak boleh seperti itu saudara-saudari. Bahkan kita juga jangan marah kalau memang kita difitnah gitu kan. Jadi kita di sini dikatakan bahwa kita harus lebih peka mendengar, ngomong atau berkomentarnya itu jangan langsung, tapi dicerna dulu. Nah, kalaupun kita pada posisi kita difitnah, kita jangan marah, kita ampuni dia. Nanti suatu hari fitnahan itu, kalau memang kita tidak melakukannya, fitnahan itu akan terbongkar. Karena yang namanya kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Jadi apa yang kita lakukan untuk kebenaran dan difitnah orang, biar Tuhan Yesus yang menyatakannya, saudara-saudari ya. Tugas kita cuma mengampuni dan bergumul gitu kan. Bergumul berdoa. Baik, ayat yang ke-20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi mohon maaf, ini kesaksian saya ya. Kalau saya marah itu memang kelihatan bodoh saudara-saudari. Kenapa kelihatan bodoh? Karena kalau saya marah secara pribadi ya, mohon maaf, ini kesaksian saya ya. Jadi saya tidak menyindir siapa-siapa, ini memang saya. Jadi kalau saya marah itu pasti saya ungkit masa lalu. Saya marah, saya pasti ungkit masa lalu. Nah, ungkit masa lalu ini ya, kalau kita marah dosa semua bakal bisa masuk. Kalau saya marah, saya ungkit masa lalu, saya bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut itu sama dengan orang yang menyangkal Tuhan. Jadi kalau saya ungkit-ungkit masa lalu ya, saya sama saja menyangkal Tuhan. Contoh nih, contoh. Kalau saya tidak menikah, ini contoh yang nyata ya. Maksudnya ini saya menikah, saya mengalami pergumulan lalu saya sakit. Nah, jika saya tidak menikah, saya tidak mungkin mengalami pergumulan seperti saat ini dan saya tidak mungkin sakit. Tidak mungkin saya sakit. Nah, itu kan saya sama saja sebenarnya secara tidak langsung itu tidak bersyukur. Jadi saya bersungut-sungut gitu kan. Jadi saya itu harus menerima yang sudah ada saat ini yang saya terima. Jadi kalau orang marah, jadi kalau saya marah, saya terlihat seperti orang bodoh gitu kan. Jadi bagaimana mengatasi kalau kita marah? Kalau saya marah, saya mengatasinya bagaimana? Kalau saya marah, saya berdoa. Saya doa penyembahan, saya membaca Alkitab, saya mendengarkan khotbah, saya melakukan aktivitas yang positif agar saya bisa melupakan rasa marah itu. Ya walaupun kadang dipancing-pancing sama orang sekitar untuk marah lagi ya. Tapi saya berusaha untuk menyerahkan semua amarah saya ini kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan saya kesabaran dan jalan keluar. Seperti itu ya saudara-saudari ya. Mohon maaf, ini khotbahnya tidak menyinggung orang-orang yang marah, tapi ini saya contohkan diri saya sendiri ya. Memang faktanya diri saya sendiri seperti itu ya. Baik, ayat selanjutnya. Sebab itu, ayat yang ke-21 ya, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Jadi dosa-dosa kita itu, di sini dikatakan segala sesuatu yang kotor, dosa-dosa kita dan kejahatan, niat mau balas orang yang jahatin kita itu kan termasuk kejahatannya. Yang begitu banyak itu, jadi kita disuruh membuang itu ya saudara-saudari ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor
dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi kita pada saat saudara-saudari bahkan saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau doa penyembahan, kita itu harus punya hati yang lembut. Hati yang lemah lembut itu bagaimana? Hati yang lemah lembut itu ikhlas tulus kepada Tuhan. Jadi tidak ada kata tanda tanya, tidak ada kata tanda seru, tetapi hanya titik. Contoh, Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengampuni orang di sekitar kita. Siapapun orang di sekitar kita tanpa terkecuali kita harus mengampuni. Jadi kita harus nurut. Bagaimana cara mengatasi pada saat kita susah mengampuni? Kita harus doa puasa kepada Tuhan, kita berpuasa pada Tuhan, kita doa penyembahan pada Tuhan. Ingat, daging itu lemah, roh itu penurut. Keinginan kita itu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi kadang kita terpengaruh keinginan daging kita, yaitu yang duniawi-duniawi itu ya. Jadi solusinya kita minta Tuhan memberikan kita Roh Kudus, kita buka hati kita. Kalau kita misalnya, contohnya saya nih, kok bersungut-sungut lagi, kok marah lagi, ya minta Tuhan tolong kita, biar kita mempunyai hati yang lemah lembut. Makanya sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita, biar pimpinan Tuhan itu ada dalam kita. Kita berdoa minta pimpinan Tuhan, dilemah lembutkan hati kita, dilapangkan keikhlasan hati kita, begitu ya. Baik, selanjutnya. Dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, disuruh menerima ya saudara-saudari ya. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Baik, ayat selanjutnya, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi begini saudara-saudari, Tuhan Yesus memberikan kita perintah itu demi kebaikan kita. Jadi jikalau kita mempunyai hati yang lemah lembut, itu demi keselamatan kita, untuk menyelamatkan jiwa kita dari yang jahat, untuk memberikan kita kerajaan surga. Nah, kalau kita mempunyai hati yang keras, nggak mau dengar-dengaran pada Tuhan Yesus, nggak mau melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus, kita juga yang rugi. Hati kita makin pahit. Ingat, jikalau kita memiliki kepahitan, itu bisa mendatangkan maut maupun celaka. Kalau orang udah kepahitan, tidak mengampuni orang, biasanya dosa-dosa yang lain bisa masuk begitu mudah. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Kalau kita tidak mengampuni, tidak lemah lembut, kita sendiri yang rugi saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya saudara-saudari. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Makanya saya selalu tekankan sebelum saya memberikan khotbah saya bilang, biarlah benih firman Tuhan tertanam di dalam lubuk hati kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, dan kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau firman Tuhan ini cuma didengar, dibaca, tanpa dilakukan, itu sia-sia saudara-saudari. Kalau kita mencintai seseorang, kita cuma bilang I love you, aku cinta kamu, tapi kita tidak ada actionnya, kita tidak melakukan, tidak memberi sesuatu, tidak kita pastikan kalau orang menyukai seseorang kan dia kan bilang aku tuh nggak suka kalau kamu tuh ini. Nah, kita kan berusaha untuk tidak melakukan yang dia tidak suka, begitu kan. Jadi seperti itu juga kita dengan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus tidak suka, kita harus hindari saudara-saudari ya. Jadi kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, atau mendengarkan firman Tuhan di khotbah-khotbah di hamba-hamba Tuhan yang lain, berusahalah saudara-saudari mempunyai kerinduan untuk dapat melakukannya. Saudara-saudari kalau pengen melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudari berdoa minta Tuhan penuhi hati kita dengan Roh Kudus agar kita sanggup melakukannya ya saudara-saudari ya. Karena saya tahu kalau mengampuni orang yang sudah jahatin kita, fitnah kita, atau membuat hati kita sakit atau tawar itu memang susah. Tetapi percayalah, di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan Yesus bisa melembutkan hati kita, asal kita memiliki hati yang betul-betul pengen punya kerinduan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Baik, ayat selanjutnya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, yang tadi saya bilang, kalau kita cinta sama seseorang, kita cuma bilang I love you, tetapi kita tidak melakukan yang dia inginkan, tidak memberikan sesuatu kepada dia, kita bohong. Cintanya tuh cinta tong kosong nyaring bunyinya, seperti itu saudara-saudari ya. Jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita ya, bersama Roh Kudusnya ya. Baik, ayat yang kedua tiga. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang
sebenarnya di depan cermin. Nah, jadi kalau orang yang cuman hanya mendengar firman tetapi tidak melakukannya itu diumpamakan seperti orang sedang mengamat-amati, sedang melihat mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi ibaratnya tuh habis kita lihat, bah kita lupa mukanya kayak gimana ya. Ini ada kotoran enggak di mukanya, ini bagaimana bagaimana begitu saudara-saudari ya. Jadi ibaratnya ini seperti tadi saya bilang, tong kosong nyaring bunyinya. Makanya jangan hanya jadi pendengar firman tetapi harus jadi pelaku firman. Karena Tuhan paling suka orang yang mempunyai hati yang ingin melakukan kebenaran firman Tuhan, seperti itu ya. Baik selanjutnya, ayat yang ke-24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi habis dia lihat cermin, dia lupa atau dia lihat lagi. Begitu ya saudara-saudari ya. Ini perumpamaannya ya. Baik, ayat ke-25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna itu kebenaran firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi orang-orang yang hanya mendengar lalu melupakannya. Oh, khotbahnya bagus, oh khotbahnya lucu. Ya udah didengar tapi nggak dilakukannya. Itu perumpamaan seperti ini yang dimaksud ya. Baik, kita teruskan lagi. Tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi orang yang benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi melakukan itu kan perbuatannya. Pasti orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan pasti bahagia gitu kan. Seperti bersaksi, berbuat baik, melakukan hukum kasih, saat teduh gitu kan. Itu pasti akan mengalami sukacita. Baik, ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, ini seseorang yang taat beribadah ya secara fisik ya, secara kelihatannya, tetapi tidak mengekang lidahnya, tetapi lidahnya itu tidak dikekang. Maksudnya tidak dikekang itu bagaimana? Dia itu asal komentar. Dia kalau komentar itu bikin orang itu pahit. Ibarat orang tuh setiap dia datang tuh omongannya tuh nggak ada yang namanya berkati orang. Omongannya tuh nggak ada yang positif, selalu negatif, selalu bersungut-sungut. Ini perumpamaannya yang dijelaskan seperti ini ya saudara-saudari ya. Tetapi tidak mengekang lidahnya, asal ngomong gitu kan. Ia menipu dirinya sendiri. Jadi itu sama aja bersungut-sungut gitu saudara-saudari ya. Maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau kita beribadah pada Tuhan tetapi mulut kita untuk kutuk, untuk dusta, untuk berbuat jahat, menyakiti hati orang, di sini dikatakan maka sia-sialah ibadahnya. Jadi percuma. Percuma kalau sering beribadah. Percuma kalau misalnya uh, rajin beribadah, tetapi mulutnya itu lo nggak dijaga. Kalau ngomong sama orang tuh nyakitin. Kalau ngomong sama orang tuh nggak muji orang gitu kan. Kalau ngomong sama orang itu yang pahit-pahit. Terus yang kalau ngomong sama orang itu yang sia-sia, hal-hal duniawi yang sia-sia. Suka pamer, misalnya itu sombong. Nah itu dikatakan firman Tuhan sendiri yang mengatakannya. Maka sia-sialah ibadahnya begitu. Jadi makanya saya tekankan di sini ya saudara-saudari. Kita itu bukan hanya sekedar mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi begini ya, orang yang punya hati betul-betul merindukan Tuhan, sayang sama Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, itu pasti mulutnya itu pasti dijaga dengan baik. Dia akan ngomong itu, dia pikirkan baik-baik, ini sesuai kebenaran firman Tuhan nggak ya? Kalau aku ngomong kayak gini menjadi batu sandungan nggak ya? Kalau aku ngomong kayak gini nyakitin orang nggak ya? Jadi nggak asal ceplos-ceplos ngomong. Jadi dia akan ngomong itu sesuai kebenaran firman Tuhan, ngomong yang kasih. Dan bahkan mungkin dia kalau di dalam persekutuan yang orang-orang yang suka bersungut-sungut, kadang dia juga nggak kuat dengerinnya, pasti dia menghindar. Biasa sih kayak gitu ya, pengalaman pribadi saya ya. Baik, ayat selanjutnya, ke-27, ibadah yang murni, ini ya poinnya saudara-saudari ya, ayat ke-27 ya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Nah, di sini yatim piatu kan orang yang tidak punya ayah, tidak punya ibu,
Terus janda-janda kan yang tidak punya suami, bahkan ada yang tidak punya anak, hidupnya dalam kesusahan. Jadi kita itu di sini tuh kiasannya tuh perumpamaannya tuh kita tuh harus selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Jikalau kita tidak mempunyai uang, kita bisa memberikan motivasi, perkataan. Saya kan tiap bulan kadang kan kontrol ya ke rumah sakit. Di rumah sakit kan saya kan bertemu dengan berbagai berbagai jenis orang yang memiliki penyakit-penyakit. Jadi di situ saya juga sambil kesaksian gitu kan, maksudnya, "Oh, Ibu sakit apa?" "Oh, saya sakit ini." "Oh iya, Bu, saya juga sakit ini, Bu. Tapi ya saya terima, Bu." Memang awal-awalnya susah, Bu, ya terima penyakit seperti ini, tapi puji puji Tuhan saya sudah bisa menerima, bisa ikhlas. Ya udah saya jalanin aja, Bu. Hidup dan mati kan di tangan Tuhan, saya bilang gitu kan. Jadi ya kita sebagai manusia melakukan yang terbaik gitu kan. Nah, itu kan sama saja memotivasi gitu kan. Jangan kayak merendahkan orang, "Oh, Ibu sakit ini, Bu, ya? Oh, Ibu pasti makannya sembarangan nih," gini. Kita tuh langsung menghakimi menghakimi jangan ya, walaupun dia memang salah makan, tetapi kan ya jangan seperti itu. Kan kita anak Tuhan, memancarkan terang. Kita harus ngomong itu yang positif, ngomong itu sesuai firman dan kasih, saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya. Ini ayat selanjutnya ya. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi dirinya sendiri itu dijaga untuk tidak jatuh ke dalam dosa, tidak dicemarkan oleh dosa. Dunia ini kan memang penuh dengan kenikmatan, saudara-saudari ya. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuat kita itu semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tidak melakukan dosa, melakukan kebenaran firman Tuhan dengan takut akan Tuhan ya. Jadi saya selalu tekankan di sini, kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudari ya. Baiklah, saudara-saudari, kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami, dan kita akan berdoa ya saudara-saudari ya. Baik, Bapa di dalam kerajaan surga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih bagi kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di kitab 1 Yakobus. Tuhan Yesus, biarlah benih kebenaran firman-Mu tertanam di dalam lubuk hati kami dan kami lakukan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan biarlah kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu ini berdoa untuk orang yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menjamah agar dikuatkan imannya. Biarlah imannya semakin bertumbuh dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sakit pun imannya tetap bisa bertumbuh. Dan biarlah Tuhan Yesus suatu hari bisa menyembuhkannya untuk hormat kemuliaan-Mu, untuk kesaksian hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Dan juga untuk orang yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan Yesus berikanlah solusi untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan Yesus. Dan juga untuk orang yang ada dalam lingkungan yang toksik, Tuhan kuatkan. Dan Tuhan berikan jalan keluar juga dalam ketoksikan itu. Biarlah Tuhan Yesus menguatkan iman mereka ya Tuhan. Dan juga untuk orang yang sedang hidup dalam keterpurukan, jatuh bangun dalam dosa, dalam keraguan akan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan jamah, Tuhan teguhkan iman mereka. Biarlah mereka kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saudara-saudari, kita akan menerima doa berkat. Kasih karunia Allah Bapa kita Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian sampai kepada akhir zaman, bagi kita yang betul-betul hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih saudara-saudari yang sudah mengikuti konten saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.